Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik segmen anterior. Yuk masuk! Nah, pemeriksaan ini tuh penting untuk menilai fungsi penglihatan dan juga mendeteksi kelainan mata secara sistematis. Hirschberg test, yaitu untuk menilai kesejajaran kedua belah mata, untuk melihat apakah adanya deviasi atau strabismus. Dilakukan dengan cara menyeri penlight ke arah gelap pada pasien, sembari meminta pasien untuk melihat satu titik di depan, yang mana hasil pemeriksaannya adalah ortoforia jika normal, yang berarti pantulan cahaya pada mata pasien sejajar kiri dan kanan. Selanjutnya, akan dilakukan pengukuran pupillary distance pada kedua belah mata pasien. Pertama, posisikan diri sejajar dengan pasien, lalu letakkan penggaris pada batang hidung pasien dan meminta pasien untuk melihat ke mata kiri pemeriksa saat pemeriksa menutup mata kanan untuk menentukan titik nol. Dan juga sebaliknya, minta pasien untuk melihat ke mata kanan pemeriksa dan pemeriksa menutup mata kiri untuk menentukan titik akhir. Kalian wajib untuk melakukan pemeriksaan visus dasar dan pinhole ya. Terus untuk video koreksi refraksi bisa ditonton di sini ya. Pemeriksaan gerak bola mata menggunakan 9 gaze untuk mengevaluasi fungsi otot ekstraokular dan juga melihat apakah ada keterbatasan dari gerakan bola mata pasien. Next, kita lanjut ke pemeriksaan anterior segmen dan jangan lupa untuk pakai hand loop. Pemeriksaan inspeksi dilakukan pada palpebra dengan menilai bentuk dan posisi kelopak mata. Dinilai apakah adanya ptosis, edema, kemerahan, atau kelainan posisi kelopak mata. Lalu dilakukan juga palpasi palpebra untuk menilai adanya massa dan nyeri tekan. Pada pemeriksaan konjuntiva, dimulai dengan konjuntiva tarsal superior dengan cara eversi palpebra dengan cotton bud. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah ada papil, folikel, corpus alienum, membran, pseudomembran, dan litiasis. Kemudian dilakukan pemeriksaan konjuntiva bulbar untuk melihat apakah ada injeksi dan jaringan fibrovaskular. Lakukan inspeksi juga pada konjuntiva inferior dan bulbi untuk melihat jika terdapat adanya hiperemis, sekret pendarahan pada subkonjuntiva, dan injeksi pada ciliar dan konjuntiva. Terakhir, lakukan inspeksi pada konjuntiva fornix untuk melihat apakah terdapat penumpukan sekret, benda asing, ataupun jaringan fibrosis. Untuk pemeriksaan kornea, diperiksa untuk menilai apakah kornea jernih atau keruh. Bila keruh, dilihat apakah ada infiltrat, sikatrik, erosi, serta corpus alienum. Pemeriksaan COA atau anterior chamber dinilai dari segi kedalaman dan kejernihannya dengan cara menyinari cahaya penlight 90 derajat dari sudut temporal, kemudian dinilai apakah COA dalam ataupun dangkal. Jika sinar sampai ke ujung iris bagian nasal, maka COA dalam. Jika sinar hanya sampai di tepi pupil atau tidak tersinari sama sekali, maka COA dangkal. Selain itu dinilai juga apakah adanya hifema ataupun hipopion. Sebelum memeriksa refleks pupil, kondisikan cahaya menjadi lebih redup. Lakukan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat bentuk pupil dan ukurannya. Kita akan melihat refleks cahaya langsung dengan cara melihat konstriksi pupil pada mata yang sinari penlight secara langsung, sambil memeriksa refleks cahaya tidak langsung dengan melihat pada mata kontralateral. Pada pemeriksaan iris, akan dinilai warnanya serta adanya kelainan seperti sinekia dan kripta. Pemeriksaan lensa dilakukan pemeriksaan shadow test untuk menilai kejernihan lensa dengan cara menyinari cahaya penlight dari sisi temporal sebanyak 45 derajat untuk menilai kejernihan lensa dan mendeteksi adanya gambaran bulan sabit yang menandakan katarak. Tetapi, jika sudah pernah melakukan operasi katarak, maka akan dilakukan pemeriksaan glass reflex untuk menentukan ada tidaknya lensa intraokular yang diimplan. Pemeriksaan funduskopi dilakukan dalam keadaan ruangan gelap. Pemeriksa menggunakan mata kanan untuk memeriksa mata kanan pasien dan sebaliknya.
Lakukan penilaian untuk vitreous body, cutis ratio, rasio arteri vena, refleks fundus, dan makula. Untuk mendeteksi adanya peningkatan tekanan bola mata dengan cara pemeriksa meletakkan 2 jari telunjuk di atas kelopak mata. Tekan bola mata secara bergantian dan lembut. Rasakan tingkat kekerasan bola mata. Bandingkan pada mata kanan dan mata kiri pasien dengan mata pemeriksa. Pemeriksaan lapang pandan dilakukan dengan uji confotation pada 4 kuadran. Pasien duduk berjarak 6 cm dari pemeriksa, mata pasien dan pemeriksa harus sejajar. Pemeriksaan dilakukan satu persatu mata. Mata pasien yang tidak diperiksa ditutup dengan telapak tangan. Pada pemeriksa mata kanan, pasien menutup mata kiri dengan tangan kirinya. Pasien diminta untuk memfiksasi pandangannya pada satu titik, yaitu hidung pemeriksa. Pasien kemudian diminta untuk memberitahu berapa jumlah jari pemeriksa yang ditunjuk pada 4 kuadran. Jari pemeriksa menunjukkan antara 1, 2, atau 5. Sebagai pemeriksaan tambahan, dilakukan tes buta warna untuk menilai fungsi penglihatan warna menggunakan buku Ishihara. Pada pemeriksaan ini, minta pasien untuk menutup salah satu mata terlebih dahulu, kemudian minta pasien untuk menyebutkan angka atau mengikuti garis yang ada pada buku Ishihara. Lakukan pada mata kontralateral. Selain Ishihara test, bisa juga dilakukan Farnsworth D15 test, di mana Ishihara test digunakan untuk mendeteksi defek warna merah hijau atau red-green deficiency, sedangkan Farnsworth test untuk mendeteksi defek warna merah, hijau, dan biru kuning. Pertama-tama, pemeriksa akan mengacak urutan warna yang sudah diurutkan dalam kotak. Lalu, pasien akan diminta untuk mengurutkan warna berdasarkan kemiripannya dengan warna sebelumnya. Setelah pasien selesai, pemeriksa akan membalik kotak Farnsworth untuk melihat urutan angka di bawah setiap warna untuk melihat apakah urutan pasien benar. Hasilnya normal jika susunan warna mengikuti urutan yang benar, abnormal jika terdapat pola kesalahan yang menunjukkan defek penglihatan warna merah, hijau, dan biru kuning. Hasilnya Sekian untuk video pemeriksaan mata yang sistematis untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Bye!